Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-maliku fi yaumil qiyam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus safa'ah fi yaumil dhihab. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa tarahham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apa kata yang barusan surat apa? Apakah yang barusan surat apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Terus Terus namanya surat Al-Ma'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah santunan Majlis Ta'lim Al-Ma'rifah yang saya hormati, terkhusus yang saya hormati selaku pengasuh Majlis Ta'lim Al-Ma'rifah di bawah bimbingan Bapak Ustadz Edwin. Mudah-mudahan beliau selalu Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah gampangkan semua urusan dan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya muliakan, wasilah perantara saya adanya di tempat ini Bapak Kasiman sekeluarga, dan juga yang saya hormati yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, jamaah Majelis Ta'lim Al-Ma'rifah malam Jumat yang mudah-mudahan yang pada siang menjelang sore ini hadir duduk bersimpuh di tengah-tengah anak yatim dan du'afa. Mudah-mudahan kumpul duduknya kita menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah, menjadi perbendaharaan amal kita di timbangan jaza Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik anak yatim dan juga para tamu undangan yang saya hormati, siang ini kita sama-sama melaksanakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang yatim.
Dek, Tom, Nabi kita yang terakhir namanya siapa? Dek, Nabi kita yang terakhir namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita itu hidup, tumbuh, berkembang menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang nabi, lahir dan hidup dalam keadaan yatim piatu. Makanya sebelum Nabi ditinggal oleh orang tuanya, ibundanya, siapa nama ibundanya Nabi Muhammad? Siapa yang tahu? Siti Aminah. Siti Aminah yang mana? Jangan-jangan ada Siti Aminah orang Cendrawasih yang dagang tukang nasi uduk, bukan itu. Kalau Siti Aminah itu Siti Aminah yang ada di daerah Cendrawasih mungkin beda sama Siti Aminah ibunda Nabi. Mungkin Siti Aminah orang Cendrawasih mah cerewet, pelit, males mungkin. Tapi kalau Siti Aminah binti Khuwailid, binti siapa? Siti Aminah binti Khuwailid itu adalah ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara tentang apa hikmah dari menyantuni yatim, saya yakin dan saya percaya jamaah Majelis Taklim Al-Ma'rifah itu udah pada hidup semua. Bagaimana ganjaran dan pahala menyantuni yatim tidak perlu dibahas. Kenapa? Kalau kagak hidup kagak mungkin ada acara santunan. Pahalanya apa? Udah kata Nabi janjinya ana wakafilul yatim hakada. Nanti di surga orang yang menyantuni yatim itu bakal tinggal diam di surga bersama Nabi seperti jari manis dan jari tengah. Itu simbol bahwa orang yang menyantuni yatim akan berdekatan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan yatim begini kan kesian Pak. Tadi ketika masuk agak tertenyum juga hati. Kalau misalkan diterusin bisa nangis. Entah kalau nangis Ustaz ditanya amat nangis. Akhirnya saya tahan-tahan dikit. Kenapa? Sedih Pak. Bagaimana anak yatim ini yang masih suci, belum ada dosa, kemudian ditinggal pergi oleh bapaknya yang pada usia demikian 7, 8, 5 bahkan 9 tahun masih memerlukan sosok seorang ayah. Tuh kan kesian. Ketika bapaknya meninggal, maka apa? Pahalanya jauh lebih gede ketimbang kita duit dibuat nyawer biduan. Bener-bener. Wah, kalau misalkan lagi ada dangdut nyawer biduan, minta lagunya apa? Umpama Mas Joko, kalau nama Mas Joko ada. Umpama ya duit nggak berasa 100.000 umpama, lebih baik kita nyantuni yatim. Kenapa? Karena yatim itu adalah titipan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesian anak yatim itu yang tinggal hidup, tinggal emaknya ditinggal oleh suami, jadilah yang disebutnya janda. Janda sama duda itu jauh bedanya. Kalau janda jarang pengen kawin lagi, jarang. Saya udah nanya, apalagi yang janda umurnya 40 sono, udah kagak pengen kawin lagi. Apa yang ada di pikiran seorang ibu itu? Bagaimana saya membesarkan dan mensukseskan anak saya? Enggak kepikiran pengen punya laki-laki. Kalau misalkan ditinggal mati sama laki, beda sama bapak-bapak. Tuh, bapak-bapak mah biar kata bininya belum mati, Pak Edwin udah ngelirik mana yang mau dijadiin bini kedua. Bener-bener bininya belum mati, apalagi bininya udah mati. Ya nangis saya itu doang, bini gua mati. Di kuburan dapat 2 hari ya, jadi dia emang waktu masih ada bininya, no rumahnya rumah ada warung yang punya janda, emang lagi dimintai sama dia. Itu gitu bininya mati ya udah ngopi di situ mulu. Itu orang laki begitu. Tapi kalau perempuan dia jadi janda, dia pikirkan bagaimana anak saya
bisa sukses, tumbuh, berkembang dan besar menjadi orang yang bermanfaat sepeninggalan suami saya. Begitu. Benar-benar. Sejarah membuktikan ibu. Kenal sama yang namanya Mahatma Gandhi? Kenal apa kagak tahu? Seorang tokoh besar di India namanya Mahatma Gandhi. Kenal? Kata emaknya, Gandhi, bapak lu udah meninggal. Sekarang lu sekolah biar jauhan, biar jadi orang. Tuh, Mahatma Gandhi yatim, ibunya hidup, anaknya disekolahin keluar, akhirnya menjadi tokoh besar asal India. Kejauhan Indonesia ada namanya Muhammad Hatta. Kenal Muhammad Hatta di dalam buku sejarah IPS? Muhammad Hatta itu siapa? Seorang yatim yang dididik, tumbuh dan berkembang menjadi tokoh besar pada waktu itu berkat didikan seorang janda. Hidup janda. Kagak mikirin pengen kawin lagi begitu. Saya udah nanya Pak Muhammad Hatta, bahkan lebih daripada itu. Siapa? Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad, yang pada waktu itu membutuhkan kasih sayang seorang ayah, tapi tumbuh dan berkembang di luar kasih sayang ibu dan ayah. Dia menjadi sosok mental yang kuat untuk menghadapi globalisasi dunia. Apalagi anak-anak zaman sekarang udah bawaannya dikit-dikit HP. Jangankan yang gede-gede begini, anak saya yang umurnya cuma 2 tahun lebih 3 bulan itu kalau misalkan nangis minta air sama Pak Kiai, minta air sama tukang sembur, udah kagak manjur sekarang mah. Kagak manjur. Kalau misalkan anak kita nangis, wah anak kesambet kalau mintain air sama tukang sembur, sama tukang ustaz, sama Kiai, kagak manjur. Coba kasih HP, buka YouTube. Jadi nonton, hai tayo, hai tayo, aduh lo kayak gini nih, ini kan dengan HP tuh. Kalau misalkan kayak model begitu, anak kita yang butuh bimbingan dari orang tua kurang sebelah, maka ibunya berusaha untuk mencetak anaknya biar kata saya hidup hanya sebelah. Saya akan biayai anak saya sampai kemana dia mau berjuang. Tuh, makanya kalau misalkan ibu-ibu beda sama orang laki. Nih kalau misalkan kayak begini ngundang yatim dan apa serta janda-janda tua itu luar biasa. Kenapa? Mereka butuh kasih sayang kita, mereka butuh perhatian kita, mereka butuh apa yang kita punya dari harta kita. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yakhlifuh. Wa ma anfaqtum min syai'in, apa saja yang engkau nafkahkan, yang engkau infakkan, min syai'in, dari segala apapun sesuatu bentuknya umum, yang diinfakkan bentuknya umum. Kita punya baju bagus, kita beliin tuh anak yatim baju biar dia pantas makanya. Kita punya makanan enak, kita kasih tuh anak yatim makanan enak. Wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang bentuknya umum. Kali nggak sempat beli makanan, saya punya duit, dikasih tuh anak yatim duit, sini toh nih duit buat jajan. Kan anak kayak begini girang dikasih duit, jangankan gedenya 50-100 ribu, dikasih 10 ribu, anak kayak begini lari sambil dijunjung tuh duit. Dikasih duit 10 ribu, terima kasih Pak, dia tunjuk begini duit, lari kemana? Mak, ayo dibagi duit sama siapa? Ya udah tolong tabungin. Girang apa girang? Girang. Maka membahagiakan mereka adalah kebahagiaan kita. Rintihan mereka itu akan menggerakkan, menggoncangkan arasnya Allah Rabbul Jalil. Doanya dijawab. Orang rajin sholat, orang rajin puasa, umroh tiap bulan, tapi yatim sebelahnya nangis kelaparan, janda di sebelahnya nangis keroncongan. Percuma ibadahnya kalau begitu. Disebutnya orang itu pelit, medit, merepet jahe, bohong, nonton, kutilan, untuk kuning. Tahu orang pelit?
Orang pelit nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Tuh orang pelit namanya. Sama ibu-ibu juga kalau misalnya zaman sekarang kan kalau misalnya masak ikan bandeng sama ikan tongkol kan ada presto ya. Udah ada presto ibu ya. Itu presto kan kalau misalkan kita makan presto itu ikan sama tulang-tulangnya sampai empuk. Giliran ada kucing di sebelah udah nungguin aja. Pada kurus karena kucing gara-gara presto. Habis ibu-ibu kalau masak pakai presto tulang ikan sampai empuk. Itu namanya orang pelit. Harta yang ditumpuk, padahal harta yang ditumpuk tidak akan pernah memberikan manfaat, hanya akan menjadi rebutan ahli waris tatkala kita meninggalkan alam dunia. Tapi apa kalau anfaqtum min syai'in, punya duit dikumpulin lewat Pak Ustaz Edwin, yuk kita ngadain santunan yatim. Ada yang nyeletuk, masa santunan cuma tiap tahun doang? Ya memang acaranya tiap tahun. Ini kan batasan minimal setahun sekali kita nyantunin di bulan Muharram. Dalam kitab Tadbihul Ghafilin itu ulama mengatakan, man massaha ra'sal yatim yauma asyura yu'ti kulla sa'ratin alfa darajatan. Siapa orang yang mengusap kepala yatim di bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram, maka yukti, Allah bakal memberikan kulla sa'ratin, setiap rambut yang dia usap, alfa darajatan, 1000 derajat. Dan apa enak dikasih 1000 derajat, diangkat derajatnya siapa yang menyantuni yatim. Mana sekarang kan pertanyaannya kadang-kadang ngebingungin Pak. Siapa orang yang mengusap kepala rambutnya anak yatim? Dia nanya, Pak Ustaz, gimana kalau anak yatim kepalanya botak? Ada aja kayak begitu nanya. Sama kayak begini, saya ngajar fikih, saya lagi ngajar fikih di rumah. Kalau kentut itu batal wudu, kan begitu ya Pak Ustaz? Ya benar. Kok kalau misalkan wudhu kita batal, kenapa yang dibasuh muka, kata dia, padahal yang kentut pantat. Ini kan nyawatin murid begini. Saya ada punya murid kayak begitu. Kalau kentut yang batal, kalau kentut harus wudhu, tapi kenapa Pak Ustadz yang dibasuh muka bukan pantat? Kan yang kentut pantat. Saya bilang, lu kalau misalkan lagi di tempat umum kentut, yang malu muka apa pantat lu? Muka Pak Ustadz, ya makanya muka yang dibasuh, panjul. Oh kesel begitu. Sama kayak begini, kalau yatimnya botak bagaimana Pak Ustadz? Sama juga Bu, kalau yatimnya botak yang dihitung pori-porinya panjul, pori-porinya ada berapa ya itu hanya sebatas peribahasa kiasan. Apa artinya menyantuni, mengusap kepala itu bentuk kasih sayang? Bukan maknanya harus mengusap, tidak perlu mengusap, sudah diijabah dia punya doa. Makanya kata Nabi, kalau misalkan pengen punya hajat segera terkabul, yang mandul pengen punya anak, yang usahanya mendem pengen punya usaha maju, yatim biara. Makanya di mana-mana sekolahan, yayasan, di mana-mana yatim gratis. Ya. Terus apa terus ini? Berapa menit? 20. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Udah kali ya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan sepat lebih bagus. Terus. Jadi bahwa di rumah ada niatan ngebangun asrama yatim dan duafa. Mudah-mudahan bisa kayak begini, tapi roman-romannya kalau kayak begini jauh-jauh banget, setengahnya juga agak apa kita mah. Di rumah ada rencana mau ngebangun yayasan yatim dan duafa, dibentuk di dalam sebuah ma'had Quran Al-Kautsar, baru mau ngebangun. Surat izinnya baru mau diurus, insya Allah 3 bulan turun. Bentuknya ngaji Quran.
bukan ngaji-ngaji yang lain, kitab mata dulu, yang penting ngaji Quran. Saya pengen anak segede gini ini pinter ngaji Quran. Salah satu produk yang telah dihasilkan Ananda Alpin. Ini Ananda Alpin itu keluaran dari Al-Kautsar. Tapi bukan ngaji sebulan 2 bulan, Bu. Ini ngaji begini setahun. Jangan dipikir ngaji Quran itu gampang. Ngaji Quran itu susah, makanya saya bentuk Ma'had Quran Al-Kautsar yang dimana asramanya nanti nampung yatim dan piatu gratis. Orang biasa kalau mau pesantren di Al-Kautsar bayarnya cuma 15.000, ya, bayarnya 15.000 sebulan. Orang biasa yatim piatu gratis. Makanya mumpung ada di sini, saya pengen minta doa juga sekali, tong. Saya cuma pengen minta doa juga, mudah-mudahan bisa kayak begini, bisa menyantuni orang yang duafa dan tidak mampu. Bukan sosokan, bukan ini yang begini, bukan sosokan, tapi ini adalah panggilan iman. Orang kalau misalkan imannya tidak tergerak, ngapain nyantunin anak yatim? Pasti ada aja, Bu, ocehan sana, ocehan sini, ngomong begini, pengen dipuji, pengen dialam, tek-tek bengek kita dengerin. Kalau misalkan nggak dengerin kayak begitu, mampu yang. Tapi kita teguh dalam pendirian bahwa ini adalah salah satu ajaran agama yang diajarkan untuk kita saling berbagi. Pada hakikatnya harta yang kita keluarkan, wa ma anfaqtum min syai'in, secara syariat berkurang. Kita punya duit 1 juta, kemudian disumbangin untuk santunan yatim 200, secara hitungan matematika dunia itu kurang jadi 800. Tapi Nabi bersumpah, mana kosomalun, tidak akan pernah berkurang harta kita, tidak akan pernah berkurang duit kita. Min sodakotin, dari harta yang disodakohkan, hitungannya umum, bisa memberikan yatim, bisa membangun madrasah, membangun pondok, bal yazdad, akan tetapi akan bertambah. Bahkan Nabi sampai ngulangin 3 kali, bal yazdad 3 kali. Tuh. Jadi jangan takut miskin, jangan takut bangkrut, jangan takut harta kita berkurang. Secara hakikat, apa yang kita tanam itulah yang akan tumbuh. Apa yang kita berikan itulah yang akan kembali kepada diri kita. Itu tuh begitu aja udah. Apa dalilnya? In ahsantum li anfusihim wa in asatum falaha. Siapa orang yang berbuat baik, pada hakikatnya dia memberikan kebaikan untuk dirinya. Wa in asatum falaha. Apabila dia berbuat jelek, pada hakikatnya dia melemparkan kejelekan dan kesengsaraan untuk dirinya. Jelas. Makanya suka ada tuh di WhatsApp, di TikTok, bagus juga perkataannya. Apa? Kalau ada orang yang hatinya busuk, ada orang yang iri, ada orang yang hatinya bengkok, biarin aja udah. Buah yang busuk akan terjatuh sendiri ke tanah tanpa harus dikepah. Begitu. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, pertama, ini adalah bentuk ibadah yang diperintahkan Rasul untuk menyayangi anak yatim. Yang kedua, hakikatnya apa yang kita beri dari harta kita, yang kita sedekahkan, yang kita berikan kepada mereka anak yatim, meskipun tidak besar, pada dasarnya akan kembali kepada diri kita. Dan yang ketiga, mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu memberikan keistiqomahan kepada kita semua, wabil khusus jamaah Majelis Taklim Al-Ma'rifah. Itu saja barangkali dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya mohon doa. Kalau saya doa tolong diaminin ya. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan semua hajat kita, kebutuhan kita, cita-cita kita
kepengenan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala lebih cepat diijabah, lebih cepat dilaksanakan di dunia. Apa yang kita hajatkan dan yang kita kabul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangannya, adik-adik, angkat tangannya. Mohon doakan para donatur, para bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyumbangkan sebagian hartanya untuk kebahagiaan kita, sedikit untuk memberikan senyum kepada kita. Mudah-mudahan apa yang telah beliau keluarkan Allah ganti dengan berlipat ganda, Allah ganti dengan bilangan yang tak terhingga di dunia, lebih-lebih nanti pertimbangan di yaumil jaza. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siap? Amin. Siap? Aminnya bisa? Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siap? Ya begitu aja udah. Pak Ustadz yang ngedoa, aminnya kayak tadi. Siap? Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah ajma'in. Mana kok aminnya begitu? Terus amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Terus amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Terus Allahumma inna nas'aluka as-sihah wal afiyah waqdi hawaijana waqdi hawaijana waqdi hawaijana. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tawfiq umurana fi jasadina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi azwajina wa barik lana fi amwalina wa rahmatina Rabbana fil Allahumma yassir lana yassir lana yassir lana wa waqti hawaijana bi wajhika al karim ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an tayyiban mubarakan wa fi dalam masyaqah wa la tara wa akhir bi quwwah wa fi rahmah wa fi barakah wa fi rizqin wa dawa wa fi sihhah wa fi salamati ya arhamar rahimin. Allahumma inna hadha mahada mansuran mubarakan muayyadan tanbutu minhu wa ta'awudu bihi wa ta'awudu kulli fadin amin bi jahi qawli wa adin bin nas bin hajjati wa kulli dawlatin kulli fadin amin. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an wa amalan taqabbalan wa rizqan wasi'an ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma qdi hawaijana waqdi hawaijana bi mu'jizatil karim waqdi hawaijana bi ikramin akramin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.